Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas Learning Agenda 2, yaitu tugas individu video terkait teknik analisis. Tema yang akan saya angkat yaitu menjembatani kesenjangan data, yaitu optimalisasi, sinkronisasi, dan data kinerja pelayanan dan keuangan BLUD melalui dashboard terpadu sebagai pendukung penyusunan RBA dan pelaporan EBLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dengan analisis perubahan pendekatan Lifits model. Latar belakang dan identifikasi masalah. RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan rumah sakit rujukan utama Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus BLUD penuh dengan tuntutan akuntabilitas tinggi. Saat ini, RSUD Raja Ahmad Tabib sedang bertransformasi menuju pusat layanan KJSU, kelas jejaring super spesialis. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara kondisi ideal dan kondisi real dalam pengelolaan data kinerja dan keuangan BLUD yang terdiri dari aspek integritas data. Kondisi ideal terintegrasi real time, kondisi saat ini spreadsheet manual terpisah, dampaknya data berserakan tidak sinkron. Kecepatan, kondisi ideal maksimal 5 hari kerja, kondisi real 14 hari kerja, sehingga dampaknya terlambat 9 hari kerja. Aspek akurasi, kondisi ideal zero variance, kondisi real sering selisih data, dampak ancaman akuntabilitas. Isu strategis, keterlambatan dan ketidakakuratan sinkronisasi data capaian kinerja dan penerimaan BLUD yang berdampak pada rendahnya daya dukung data untuk penyusunan RBA dan kepatuhan pelaporan EBLUD. Mengenal Lifits model dikembangkan oleh Harold J. Levitt pada tahun 1965. Lifits model memandang organisasi sebagai sistem sosial teknis yang terdiri dari 4 komponen utama yang saling tergantung. Model ini menegaskan bahwa mengubah satu komponen akan berdampak pada 3 komponen lainnya. Prinsip utama, organisasi adalah sistem sosial teknis yang terdiri dari 4 komponen utama yang saling bergantung. Mengubah satu komponen akan berdampak pada 3 komponen lainnya. Mengapa model ini relevan? Dashboard terpadu bukan sekedar proyek teknologi. Perubahan yang diusulkan bersifat holistik dan membutuhkan keselarasan seluruh elemen organisasi, mulai dari tugas, manusia, struktur, hingga teknologi itu sendiri. Lifits model memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memastikan tidak ada elemen yang tertinggi dalam proses transformasi ini. Adapun Lifits model terdiri dari task, yaitu tugas, people, manusia, struktur, dan teknologi. Elemen pertama, task atau tugas. Definisi, aktivitas utama yang diharapkan dilakukan oleh karyawan untuk menghasilkan produk atau layanan organisasi. Dalam konteks RSUD Raja Ahmad Tabib, implementasi dashboard terpadu mengubah secara fundamental cara staf mengelola, memvalidasi, dan melaporkan data kinerja dan data keuangan BLUD. Kondisi saat ini, data dikelola terpisah di masing-masing unit tanpa integrasi. Berikutnya, RBA disusun manual menggunakan spreadsheet. Validasi data memakan waktu 14 hari kerja. Tidak ada mekanisme deteksi dini anomali data. Tugas baru yang muncul, input data terintegrasi ke dalam satu sistem dashboard terpadu. Penyusunan RBA berbasiskan data real time yang akurat dan terkini. Verifikasi dan sinkronisasi data secara otomatis. Monitoring dashboard untuk deteksi dini anomali. Pertanyaan kuncinya, apa yang harus dilakukan staf secara berbeda dalam pekerjaan sehari-hari? Elemen 2, people atau manusia. Definisinya, individu yang menjalankan tugas termasuk sikap, keyakinan, keterampilan, dan tingkat kesiapan mereka terhadap perubahan. Aspek manusia merupakan elemen paling kritis dalam keberhasilan implementasi dashboard terpadu di RSUD Raja Ahmad Tabib, yang terdiri dari profil karyawan, yaitu tenaga medis dan non-medis dengan latar belakang berbeda, menciptakan keragaman, kemampuan, dan dalam mengoperasikan sistem digital dan memahami korelasi data kinerja keuangan. Kedua, kebutuhan pelatihan. Staf IT, keuangan, pelayanan, dan manajemen memerlukan peningkatan kapasitas secara terstruktur untuk mampu mengoperasikan dan memanfaatkan dashboard terpadu secara optimal. Elemen 2, people atau manusia. Definisinya, individu yang menjalankan tugas termasuk sikap, keyakinan, keterampilan, dan tingkat kesiapan mereka terhadap perubahan. Aspek manusia merupakan elemen yang paling kritis dalam keberhasilan implementasi dashboard terpadu di RSUD Raja Ahmad Tabib. Yang pertama, profil karyawan.
tenaga medis dan non-medis dengan latar belakang berbeda, menciptakan keragaman kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital dan memahami korelasi data kinerja keuangan. Kesiapan dan mindset. Staf terbiasa dengan proses manual, potensi resisten tinggi terhadap perubahan sistem kerja, kekhawatiran akan kegagalan dan penambahan beban kerja menjadi hambatan utama. Kebutuhan pelatihan. Staf IT, keuangan, pelayanan, dan manajemen memerlukan peningkatan kapasitas secara terstruktur untuk mampu mengoperasikan dan memanfaatkan dashboard terpadu secara optimal. Motivasi, belum ada sistem penghargaan untuk akurasi dan ketepatan waktu data. Tanpa insentif yang jelas, dorongan untuk berubah menjadi lemah dan bergantung pada kesadaran individu. Hambatan kreativitas, kebiasaan dengan proses manual, takut gagal, dan beban kerja bertambah, serta kekhawatiran penolakan dari rekan sejawat. Pertanyaan kunci, apakah staf kita memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan menerima perubahan ini? Elemen 3, struktur. Definisi struktur organisasi formal termasuk sistem komunikasi, wewenang, alur kerja, dan pembagian tugas. Struktur organisasi RSUD Raja Ahmad Tabib saat ini belum sepenuhnya mendukung kolaborasi lintas fungsi yang dibutuhkan untuk implementasi dashboard terpadu. Ada 3 aspek. Yang pertama, struktur organisasi, di mana kondisi saat ini hierarki dan fungsional terpisah. Dampaknya menuntut koordinasi lintas fungsi. Aspek alur validasi. Kondisi saat ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Dampak perlu SOP validasi berjenjang. Aspek peran dan tanggung jawab. Kondisi saat ini tidak ada kepastian prosedur. Dampak perlu peran baru. Ketidakselarasan yang terindikasi yaitu visi rumah sakit kelas nasional berbasis data. Sistem data tidak terintegrasi antar unit. Struktur proses manual berjenjang tanpa SOP baku, hubungan kurang koordinasi lintas unit. Pertanyaan kunci, apakah struktur organisasi kita saat ini mendukung kolaborasi yang dibutuhkan? Elemen 4, teknologi. Definisi semua alat perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung pelaksanaan tugas karyawan. Analisis teknologi di RSUD Raja Ahmad Tabib mengidentifikasi potensi digitalisasi yang belum optimal, serta kebutuhan akan integrasi sistem yang lebih menyeluruh. Teknologi yang ada saat ini, SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, BLUD, Sistem Pelaporan BLUD, CMS, Content Management System. Ketiga sistem tersebut belum terintegrasi optimal, sehingga data masih berserakan di berbagai platform tanpa sinkronisasi otomatis. Teknologi yang diusulkan, dashboard terpadu sebagai missing link, integrasi antar sistem yang ada. Fitur utama, combo chart, board dan versus penerimaan, deteksi anomali data otomatis, ekspor data dan pelaporan BLUD, autolog data tanggal 2 setiap bulan. Potensi digitalisasi yang belum optimal. Yang pertama, data berserakan. Data mentah masih tersebar di spreadsheet tanpa sistem pengarsipan terpusat. Tanpa deteksi dini, tidak ada sistem deteksi dini anomali data yang berjalan otomatis. Resiko infrastruktur, resiko server down, dan koneksi lambat mengancam kontinuitas layanan data. Pertanyaan kunci, apakah infrastruktur teknologi kita mendukung integrasi ini? Analisis kesenjangan dan interdependensi. Gap analisis, kesenjangan antar elemen Levit model. Elemen yang pertama yaitu task. Kondisi ideal, data akurat untuk RBA tepat waktu. Kondisi real, validasi 14 hari sering selisih data. Gap, kepatuhan terancam. Yang elemen kedua, people. Kondisi ideal, SDM kompetensi data terintegrasi. Kondisi real, pemahaman korelasi data kurang. Gapnya kebutuhan pelatihan. Elemen yang ketiga yaitu struktur. Kondisi ideal, SOP jelas, koordinasi lintas unit. Kondisi real, belum ada SOP baku. Gap, tidak ada kepastian. Elemen yang keempat yaitu teknologi. Kondisi ideal, dashboard terintegrasi real time. Kondisi real, data masih di spreadsheet. Gap, digitalisasi belum optimal. Interdependensi, dampak timbal balik, perubahan pada satu komponen memicu efek domino pada komponen lainnya. Implementasi dashboard terpadu
yaitu perubahan teknologi secara langsung mempengaruhi people, pelatihan, resistensi, mindset, struktur, koordinasi, tim kerja, SOP baru, dan task, input dan verifikasi, serta monitoring. Rancangan aksi perubahan, pendekatan holistik Livit Model. Berdasarkan analisis Livit Model, intervensi perubahan harus dilakukan secara simultan pada keempat komponen untuk memastikan keselarasan dan keberhasilan implementasi dashboard terpadu di RSUD Raja Ahmad Tabib. Teknologi, tindakan implementasi dashboard terpadu sebagai sistem integrasi data kinerja dan keuangan BLUD. Target sinkronisasi data otomatis real time. People, tindakan pelatihan dan pendampingan agen perubahan di seluruh unit terkait. Target peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan data terintegrasi. Struktur, tindakan penyusunan SOP validasi berjenjang dan pembentukan tim kerja lintas fungsi. Target kepastian prosedur dan koordinasi yang terstruktur. Task, tindakan autolog data tanggal 2 setiap bulan dan deteksi anomali otomatis. Target validasi data maksimal 5 hari kerja. Kesimpulan dan target perubahan. Livit Model memberikan kerangka bahwa dashboard terpadu bukan sekedar proyek teknologi, melainkan perubahan holistik yang menuntut keselarasan keempat elemen organisasi. Keberhasilan bergantung pada keselarasan dan intervensi simultan pada semua komponen. 4 pilar keberhasilan. Yang pertama, teknologi, sistem, integrasi yang andal. Yang kedua, people, SDM kompeten dan siap berubah. Ketiga, struktur, SOP jelas dan koordinasi kuat. Task, tugas terdefinisi dan terukur. Target perubahan, indikator waktu rekonsiliasi, kondisi awal 14 hari kerja, target akhir maksimal 5 hari kerja. Akurasi data, sering selisih, target zero variance. Kepatuhan EBLUD terancam terlambat, target akhir tepat waktu. Kualitas RBA, kondisi awal berbasis perkiraan, target akhir berbasis data real time. Menjembatani kesenjangan data untuk mewujudkan BLUD yang akuntabel dan berkelas nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.